Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat TV 10, berjumpa kembali bersama saya Carla Ratna dalam Bincang Psikologi dari TV 10. Kita akan berbincang tentang topik-topik yang selama ini terjadi dalam kehidupan kita, dan nanti akan kita analisa dari sudut pandang psikologi untuk menemukan solusi, dan syukur-syukur juga bisa menjadi inspirasi. Tentu saja bersama narasumber kita yang kali ini hadir bersama psikolog Bapak Setio Purwanto. Assalamualaikum Pak Setio. Waalaikumsalam. Beliau ini adalah seorang psikolog, juga dosen Fakultas Psikologi di salah satu universitas swasta terbesar di Surakarta, juga merupakan pemilik dari Padepokan Patrap Surakarta ya Pak ya. Ini untuk konseling dan juga psikoterapi. Oke, Pak Setio, kabar baik ya Pak ya? Kabar baik. Alhamdulillah. Pak Setio Purwanto ini sangat aktif di media sosial dan akrab disapa dengan Pak Pur nih Pak. Nah, karena beliau aktif di media sosial baik itu di Facebook, Instagram, kemudian YouTube, bahkan TikTok, pasti sudah nggak asing lagi dengan postingan para pengguna media sosial yang lain ya Pak, yang kadang-kadang mengunggah foto, kemudian dengan caption healing, foto liburan gitu ya, foto liburan ke tempat wisata, captionnya healing, atau staycation, captionnya pasti healing, terus di bawahnya tuh pasti biar fresh, atau biar mungkin keluar dari keruwetan hidupnya, jadi perlu healing. Padahal sebenarnya Pak, konsep healing menurut psikologi itu, healing itu sebenarnya apa sih Pak? Ya, healing itu kan kalau dari sisi bahasa kan penyembuhannya. Dari psikologi itu bagaimana kita itu bisa sembuh dari kesedihan, sembuh dari rasa stres, tegang gitu. Ya mungkin bisa jadi juga teman-teman kita yang dia liburan, nah healing ya bisa saja. Mungkin untuk melepas stres sejenak, kemudian untuk melepas ketegangan, dia jadi. Cuma yang kadang-kadang jadi masalah itu, apakah iya itu healing begitu kan? Karena nanti setelah pulang tegang lagi. Benar-benar sudah selesai belum gitu masalahnya. Nah misalnya kan karena udahlah pusing banget di rumah, udahlah healing aja lah. Masalahnya setelah healing itu sembuh nggak? Sembuh nggak? Padahal tujuannya healing secara psikologi itu adalah penyembuhan. Iya. Masalahnya itu ya Pak. Jadi tujuan healing itu sendiri memang sebenarnya untuk penyembuhan. Penyembuhan, ya. Ya mungkin kalau stresnya tidak begitu berat ya. Mungkin hanya ketegangan bekerja setelah 5 hari kerja, kejenuhan ya, itu mungkin dengan bahasa sekarang itu me time. Oh iya, me time-nya. Dengan bahasa me time itu mungkin. Me time-nya tapi liburan. Liburan. Ke tempat-tempat wisata. Tempat-tempat wisata. Ya mungkin sendiri ya, nggak rombongan ya. Ya mungkin bisa jadi itu menjadi satu penyembuhan, karena setelah mungkin Jumat berangkat, Minggu pulang, besok bekerja lagi hari Seninnya, itu mungkin bisa jadi dia fresh. Oke, jadi di sini malah justru ini ya, mengerucut ke ada healing, ada refreshing. Ya, nah, beda nggak ini Pak? Sebenarnya salah satu healing itu refreshing. Bagian jadi, dari healing. Ya, saya merefresh diri saya, itu salah satu healing. Jadi mungkin bentuk penyembuhannya ya dengan merefresh itu, ya mungkin karena loading terlalu banyak ya, overload. Nah, kemudian kalau komputer di refresh, di restart. Kalau manusia, refreshing. Ya. Jadi refreshing itu bagian dari healing. Bagian dari healing. Oke. Kapan kita butuh healing sebenarnya dari sudut pandang psikologi? Ya. Ketika kita sudah mengalami tanda-tanda bahwa kita itu stres ya, cuma healingnya jangan healing staycation, atau healingnya jangan healing yang ini ya, healing yang dimaksud teman-teman itu kebanyakan liburan, wisata. Ya sebab kalau yang stres berat, yang stres ya agak berat lah ya, bisa ada problem yang harus diselesaikan.
itu dengan wisata kadang-kadang wisatanya jadi nggak merefresh, nggak bisa menikmati me time-nya itu ya. Me time-nya itu pulang-pulang capek, malah capek. Belum lagi kalau barengan akhir pekan, itu ya, kan macet juga malah itu. Bukannya sembuh, tambah stres. Bisa jadi begitu ya. Kemudian juga uang, ya kan? Pemborosan. Nah, ini sia-sia soalnya. Sia-sia. Ya. Tujuannya awal untuk healing, tapi ternyata tidak tercapai tujuannya itu, iya, kan? Pemborosan. Nah, betul. Berarti kondisi seperti apa yang butuh? Berarti kan healing itu nggak harus selalu liburan ya, Pak? Memang kalau healing itu ya liburan itu hanya healing simple saja, healing sederhana. Kalau masalahnya berat nggak akan bisa dilakukan dengan wisata atau staycation atau apa yang sejenisnya itu. Nggak selesai ya, Pak? Nggak selesai. Karena healing itu sebenarnya kan urusannya itu dengan diri kita sendiri ya. Ya kan? Iya. Saya healing itu dalam arti saya penyembuhan untuk diri saya sendiri. Berarti ketika saya menghealingi ketika saya healing berarti saya berurusan dengan diri saya sendiri. Nah, kalau saya tidak bisa healing dengan diri saya sendiri, ya saya minta bantuan kawan untuk curhat atau minta bantuan profesional, psikolog untuk mengurai problemnya dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau permasalahan-permasalahan yang berat itu misalnya dia sudah perilakunya itu sudah mulai nggak seperti biasa. Dia mulai menyendiri, sering melamun, kadang tiba-tiba berbesmili, menangis, begitu. Iya. Cirinya yang butuh healing tuh yang seperti itu ya. Nah, itu yang sebenarnya perlu healing yang benar-benar healing. Yang benar-benar healing kalau bukan liburan. Nah, kalau itu liburan ya bisa, tapi pengaruhnya tidak akan banyak. Ya, kecuali dia diajak. Misalnya, udahlah daripada di rumah kamu sembunyi di kamar, ayo kita. Ya. Cuma sejenak aja ya. Bukan menyelesaikan masalah, hanya sejenak melupakan saja. Betul. Setelah balik dari staycation ya balik lagi masalahnya karena belum selesai. Artinya berarti harus dicari problemnya dulu, Pak, atau gimana? Iya. Dengan bantuan psikolog atau profesional kan problem itu pertama dibantu untuk menyelesaikan masalah dengan dirinya. Ya kan, misalnya dengan konseling itu seorang psikolog akan membantu dia bagaimana dia bisa mengeluarkan semua keluh kesahnya ya, yang mungkin dia tidak bisa menyampaikan ini ke orang lain, ya kan? Nah, kalau di psikolog kan memang dia profesional, jadi ada kode etik juga kode etik, ya, Pak. Jadi tidak mungkin tersebar kemana-mana dan ada ininya lah dan ada solusi gitu ya. Ya, kemudian setelah dia selesai dengan masalahnya dia sendiri, kemudian dia diberikan satu kesempatan oleh psikolog untuk memilih atau menemukan apa yang akan kamu lakukan setelah ini gitu. Dan dari pilihan-pilihan yang dia pilih sendiri, diskusi lagi dengan psikolognya. Oh, sampai segitu ya? Ya, jadi penyembuhan healing itu sebenarnya tidak hanya masalah menyelesaikan masalah emosional, tapi dibantu untuk pulih setelahnya. Dibantu untuk pulih dan diberdayakan. Sehingga keluar ruangan konseling itu sudah membawa satu semangat gitu kan. Itu healing yang sebenarnya ya dari psikologi ya. Itu jadi healing yang sebenarnya. Tidak melulu harus liburan menghabiskan uang staycation ya kan. Mending uang staycation untuk psikolognya aja. Ya, untuk psikolognya aja. Karena ada yang justru tuh healingnya tuh kan aneh-aneh ya Pak ya, kayak perempuan tuh justru shopping. Ya. Itu malah berapa juta itu ya? Udah ya sekali shopping ya kan. Itu
gitu menghabiskan sekian ini. Tapi pulang-pulang juga tetap masih dihadapkan pada karena memang problemnya sebenarnya dari diri sendiri. Betul, yang butuh seorang ahli untuk mendengarkan sebenarnya kamu tuh butuhnya apa gitu. Betul, ya. Kamu tuh harus bagaimana gitu kan, butuh seorang psikolog ya. Jadi ciri-cirinya tadi yang sudah tiba-tiba bisa nangis sendiri, bisa kebingungan gitu ya Pak, ciri-cirinya yang membutuhkan healing yang sebenarnya. Dan akan kelihatan ketika dia itu mau tidur. Oh, kelihatannya mau tidur. Kalau mau tidur itu pikiran kemana-mana, ya. Semua memori itu kayaknya ngumpul ya. Iya kan. Jadinya ujungnya insomnia. Oke. Kemudian berapa lama Pak sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk healing? Ya tergantung dari berat ringannya sebuah problem yang sedang dialami gitu. Ya, dan seberapa kuat, jadi seberapa tangguhnya dia dan juga seberapa beratnya masalah. Kalau dia tangguh, masalahnya berat ya cepet-cepet aja. Tapi kalau masalahnya ringan tapi dia ringkih ya bahasa ininya, emosionalnya ringkih ya, rentan gitu ya bisa lama. Ya makanya memang masalah psikologi ini, masalah psikis ini, healing psikis ya, bukan healing fisik. Healing psikis ini memang orang itu perlu guide. Ya guide ya psikolog itu tadi yang memang belajar tentang ilmu psikologi, yang dia tahu harus bagaimana ketika mengelola pikiran, mengelola perasaan. Kadang-kadang yang terjadi di masyarakat itu salah kelola. Dia maunya sembuh, misalnya ya, dia ingat masa lalunya, tapi justru dia pengen menghilangkan memori masa lalu. Semakin mau dihilangkan, semakin muncul kan. Nah itu karena beda konsep itu tadi. Baik, kita lanjutkan nanti obrolan kita tentang healing ini setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Psikologi TV 10. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Psikologi TV 10. Masih ada Carla Ratna dan juga Bapak Setio Purwanto atau Pak Pur yang akan mengajak Anda healing. Healingnya di tempat ini dulu, kita sambil ngopi, sambil menikmati ini. Sudah termasuk healing ya Pak? Termasuk healing. Ini me time-nya. Sambil ngobrol-ngobrol tentang healing. Ini dari sudut pandang seorang psikolog, bahwa healing itu penyembuhan dan tidak selalu harus menghamburkan uang untuk liburan. Ya, itu mubazir termasuk ya. Soalnya belum tentu menawarkan kesembuhan, hanya untuk hilang sesaat saja gitu ya. Nah, tadi terakhir disampaikan bahwasanya kalau penyembuhan misalnya dari beban hidupnya atau apa itu apa tadi Pak namanya sebelum jeda tadi, bahwa itu hanya untuk melupakan gitu ya, bukan untuk menyembuhkan. Berarti kan healing yang liburan atau staycation itu termasuk hanya melupakan saja, mengalihkan ya, hanya mengalihkan saja, belum tentu setelah healing itu sembuh gitu. Jadi mungkin rugi sudah keluar uang banyak untuk liburan, udah ngumpul bareng teman-teman, begitu pulang masih tetap dengan masalahnya. Perlu dibantu oleh seorang psikolog apabila Anda benar-benar ingin melakukan healing yang sebenar-benarnya. Itu tadi kalau dibantu dengan psikolog. Tapi bisa nggak Pak, misalnya kita ingin membantu diri kita sendiri untuk healing, bisa nggak itu secara pribadi kita melakukan healing sendiri gitu? Maksudnya kita mungkin masih bisa mengatasinya sendiri gitu Pak? Memang sebaiknya kita bisa healing, self healing namanya. Self healing. Oh ada ya. Jadi menyembuhkan dengan diri kita sendiri ya. Dan sekarang saya kira ini sedang berkembang yang namanya meditasi, kemudian mindfulness. Nah itu bisa dipelajari. Caranya sih memang terutama di mindfulness itu bagaimana dia bisa menghealing diri sendiri melalui proses meditasi mindfulness. Nggak perlu guide? Nggak perlu guide. Karena caranya cukup dengan menyadari ya,
Nah, ini yang sering dilupakan oleh orang-orang yang mengalami sedikit kekacauan emosional itu karena kurang menyadari itu saja. Jadi dengan menyadari apa yang sedang terjadi di perasaannya, ya mungkin ini juga ya perlu ketenangan ya. Misalnya self healing, aku mau self healing ke Merapi ya, boleh. Nyari ya, di puncak sekalian ya. Ya boleh aja, karena di situ di puncak Merapi itu tenang, dia bisa lebih fokus dengan perasaan dia, kemudian dia bisa lebih fokus dengan apa yang sedang terjadi pada pikiran-pikiran dia. Nah, ini proses menyadari mungkin ternyata saya belum bisa memaafkan orang yang mungkin membuat saya sakit hati. Nah, itu disadari. Karena sebenarnya kalau proses konseling itu pun bahkan psikoterapi ya sebenarnya mengajak klien itu untuk menyadari gitu. Nah, kalau bisa menyadari diri sendiri tanpa bantuan profesional, itu lebih self healing itu iya, lebih bisa dilakukan kapanpun kan. Iya. Ya, menyadari perasaan. Ketika perasaannya sedih, oh saya sedih. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya setelah menyadari perasaan, menyadari penyebabnya. Karena dengan kesadaran itu biasanya muncul ini, oh penyebabnya ini, oh saya belum bisa memaafkan, oh saya marah dengan dia, oh saya marah dengan pimpinan saya, oh saya kecewa dengan. Nah, itu biasanya akan tersadarkan. Nah, setelah itu bagaimana dia menerima. Jadi prosesnya seperti meditasi aja, misalnya duduk dia merileks, kemudian dia menyadari apa perasaannya, keresahannya tuh sebenarnya kenapa gitu ya. Ya. Itu justru dalam kondisi nanti, meditasi itu. Iya, dengan menyadari itu seperti ada self talk gitu loh. Jadi ada yang ngomong, kamu tuh sakit hati itu, kamu tuh gini loh, kamu tuh sakit hati loh. Kamu sakit hati. Ini loh. Tapi gitu tetap ya. posisi ini ya, posisinya harus tetap sadar ya. Jadi jangan larut di dalam emosionalnya. Kalau dia larut dalam emosionalnya, nanti jadi nangis lagi. Jadi tetap harus lagi. Kondisi aware, kondisi sadar begitu. Nah, ini juga apa yang harus hati-hati juga. Jangan sampai nanti berada di Merapi sana kemudian malah terhanyut perasaannya, jadi nangis-nangis sendiri dan nanti malah repot juga. Jadi harus selalu sadar gitu. Kalau memang tujuannya kan mengeluarkan apa yang sebenarnya keresahannya itu tadi. Tujuannya mengeluarkan, menyadari dan menerima. Nah, acceptance kunci dari penyembuhan kan menerima ya. Nah, itu. Sebenarnya kalau disimpulkan ya itu tadi, Mbak Carla. Jadi kalau healing itu ya asal bisa menerima ya sudah healing, gitu. Kalau bisa menerima dengan dirinya sendiri itu lebih baik. Kalau nggak bisa ya minta bantuan orang lain bagaimana agar dia bisa menerima. Ya, meditasi. Kemudian ada cara lain seperti tadi yang pertama kita sebutkan me time tadi ya, dengan kesibukan-kesibukan, misalnya apa? Merawat kelinci. Termasuk ya. Termasuk. Pak Pur ini 2 gemoy semuanya di guest house-nya Pak Pur ini. Ya, atau apalah yang membuat apa kalau dengan dirinya sendiri gitu ya. Ya, pokoknya apa sih? Hobi saya apa? Memanjakan dirinya sendiri. Nah, hobinya apa gitu kan. Nah, itu sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan hobi itu kita akan bahagia. Nah, bahagia itu akan merecovery ketegangan-ketegangan, stres-stres yang ada pada dirinya. Ya, kemudian juga ya terutama kan kalau orang butuh healing itu kan mesti banyak kaitannya dengan masa lalu ya. Ya
pasti banyak, kalau masa depan sih nggak begitu gitu loh. Tidak begitu dirisaukan. Kayak gitu risaukan. Justru masa lalu ini. Yang masa lalu. Kadang belum kelar dengan masa lalunya, benar Pak. Jadi masih membayangi masa sekarang ya. Iya. Kapan-kapan kita harus juga membahas tentang masa lalu dan move on ini. Kapan-kapan ya. Oh iya. Kalau ketemu Karena lagi. itu penting juga. Iya, itu. benar-benar. Oke. Nah, terkait dengan masa lalu itu, ya kita harus tahu person-person yang membuat kita jadi galau dengan masa lalu kita itu siapa orangnya, dan itu yang harus kita maafkan. Nah, kadang-kadang kita sampai mati nggak akan aku maafkan. Kalau nggak mati-mati gimana coba? Tidak bisa melanjutkan hidup ya Pak, ya, kalau tidak memaafkan. Maksudnya hidup yang tenang dan damai. Iya. Gitu. Nah, itu siapa orangnya? Itu harus memang betul-betul, karena kadang-kadang permasalahan kita itu berkaitan dengan orang lain gitu kan. Nah, kita harus memaafkan. Kemudian juga mungkin kegagalan-kegagalan kita masa lalu itu juga harus kita terima. Ya, kalau bahasa kerennya itu berdamai dengan masa lalu. Berdamai dengan masa lalu. Termasuk dengan orang-orang yang berkaitan dengan masa lalu. Ya, terutamanya itu berkaitan dengan orang-orang itu, ya kan. Dan kenangannya loh, Pak. Iya, betul. Karena kenangan itu sangat mengganggu kan. Bukan hanya kenangan, genangan juga. Kalau Mas Ujan. Ya, kenangan akhirnya kan menggenang. Iya, betul. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat orang itu secara bawah sadar itu jadi terganggu. Kenapa sih kok saya tiba-tiba bad mood ya? Nah, kenapa sih kok saya tiba-tiba sedih, nggak semangat, tanpa ada sebab tiba-tiba aja gitu. Nah, itu berarti ada satu konten ya, isi bawah sadar itu yang mengganggu. Nah, itu perlu healing ya, perlu healing, dan ya cukup tadi disadari, meditasi aja, karena semakin kita mindfulness, menyadari, itu akan semakin muncul dia, akan muncul itu kayak dia cerita, ini loh sebabnya aku ini tuh, jadi kayak kita tuh nonton diri kita sendiri gitu. Nah, tapi posisi sadar ya, posisi tetap sadar. Kalau nggak sadar ketiduran, nah kalau ketiduran nggak apa-apa sih, tapi kalau jadi dia hanyut dalam perasaan dia, itu yang bahaya. Oke, ya itu. Nah, ternyata diri kita itu pun juga perlu dimaafkan, ya. Jadi kadang kita healing memaafkan orang lain, tapi dengan diri sendiri nggak memaafkan. Nah, itu yang. Jadi proses penyembuhan atau healing yang disampaikan tadi itu justru awalnya adalah menyembuhkan atau memaafkan diri kita sendiri dulu. Ya, iya, awalnya dari situ. Baik, ya seru sekali sih memang bicara tentang healing, apalagi memahami konsep yang sebenarnya ya Pak. Iya. Nah, sebelum berpisah, karena waktunya ini terus bergulir, kalau ngobrol tuh karena semakin enak ngobrolnya, kayak ketemu jalan keluar gitu. Nah, closing statement dulu Pak untuk pemirsa yang ada di rumah. Iya, kalau ini ya, coba kita itu mulai sekarang itu peka dengan diri kita sendiri, kondisi psikis kita, saya itu sedang apa, sedih, jangan hanya fisik aja pilek aja langsung ke dokter, yang ini, sedangkan kita stres berlama-lama nggak kita perhatikan gitu. Nah, kalau memang sudah ada terasa gejala-gejala yang aneh dalam emosi psikis kita, ya cobalah untuk tadi mindfulness meditation dengan menyadari dan menerima. Tapi kalau ini masih belum menolong, ya minta bantuan kepada profesional untuk bisa. Tapi pertama bisa self healing dulu. Self healing dulu lah. Dicoba dulu. Iya. Baru nanti kalau tidak ada jalan keluar ke psikolog. Jangan ragu untuk ke psikolog, karena stigma orang tuh kebanyakan kalau ke psikolog itu pasti ini sakit yang dalam arti ini. Padahal memang butuh teman ngobrol yang benar-benar profesional dan menemukan solusi. Betul. Apa yang rusak bisa diperbaiki, apa yang sakit bisa disembuhkan, dan tidak peduli betapapun sulitnya, matahari akan terbit kembali. Nikmati proses healingnya dari diri sendiri dulu. Baik, terima kasih Pak Pur untuk waktunya dan juga ilmunya. Kita berjumpa kembali dalam Bincang Psikologi dari TV 10 di edisi yang berikutnya. Saya Carla Ratna dan juga Pak Pur undur diri. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.